Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mari Emelda Kolo dengan NPM 33210018 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan membuat video tugas saya. Punya pertanyaannya yang pertama, perkembangan dan permasalahan kurikulum Indonesia termasuk kurikulum 2013. Yang pertama itu kurikulum pada tahun 1947. Yang pertama fokus pada pendidikan, karakter, dan kesadaran. Yang kedua masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda. Nah, yang kedua itu pada kurikulum pada tahun 1952. Yang pertama, kurikulum pertama yang menekankan keterkaitan antara isi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1968. Yang pertama, menekankan pembangunan jiwa Pancasila, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia membangun. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1975, yaitu yang pertama memperkenalkan pendekatan tujuan instruksional umum dan khusus. Yang kedua itu kurikulum terstruktur dan sangat administratif. Yang kelima itu kurikulum pada tahun 1984. Yang pertama itu menjelaskan itu menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang kedua banyak kritik karena guru tidak siap menerapkan CBSA dengan efektif. Yang keenam itu kurikulum pada tahun 1994. Itu yang pertama menggabungkan unsur kurikulum 1975 dan 1984. Yang kedua itu terlalu padat, membebani siswa dengan banyak mata pelajaran. Yang ketujuh itu kurikulum pada tahun 2004. Fokus pada pembangunan kompetensi peserta didik. Yang kedua, tantangan kurangnya pemahaman guru tentang pendekatan kompetensi. Yang kedelapan itu kurikulum pada tahun 2006 atau KTSP. Yang pertama, memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi lokal. Masalahnya itu perbedaan kualitas dasar antara sekolah karena kemampuan menyusun kurikulum yang beragam. Yang kesembilan itu kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, fokus pada pembentukan karakter, penguatan kompetensi abad 21. Yang kedua itu pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Permasalahan kurikulum 2013 di Indonesia itu yang pertama, kurangnya pelatihan guru untuk pendekatan saintifik. Yang kedua itu sering terjadi perubahan kebijakan yang membingungkan. Yang ketiga itu belum merata implementasi karena keterbatasan saran dan pelatihan guru. Nomor 2, prinsip pendidikan kesenjangan UNESCO dan literasi sains untuk semua dalam aplikasinya di Indonesia.
Nah, yang pertama, UNESCO menekankan pendidikan untuk semua. Yang pertama itu kesadaran akses dan partisipasi. Contohnya itu seperti semua anak tanpa diskriminasi gender, ekonomi, lokal, atau disabilitas harus mendapat akses pendidikan. Yang kedua itu inklusi, mengakomodasikan perbedaan dan kebutuhan khusus dalam sistem pendidikan. Yang ketiga itu keadilan kualitas pendidikan. Itu seperti tidak hanya akses tetapi mutu pendidikan juga harus merata. Pendidikan seumur hidup itu seperti pembelajaran tidak berhenti di sekolah, harus berkelanjutan. Aplikasinya di Indonesia itu yang pertama, program Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka adalah upaya meningkatkan kesetaraan akses dan kualitas belajar. Yang kedua itu pendidikan inklusif. Diterapkan di banyak sekolah meskipun belum optimal secara nasional. Yang ketiga itu literasi sains didorongkan melalui pendekatan saintifik di kurikulum 2013 dan program seperti Olimpiade Sains Nasional, ekstrakurikuler, serta lomba inovasi siswa. Nah, masalahnya itu yang pertama masih banyak sekolah di daerah terpencil dengan sarana terbatas. Yang kedua itu guru belum semua memiliki literasi digital dan sains yang baik. Yang ketiga itu keterampilan antara sekolah di kota dan desa masih besar. Baik, nomor 3, permasalahan pemerataan akses wajib belajar dan peningkatan kualitas pendidikan anak di Indonesia. Pemerataan akses pendidikan yang pertama itu ketimpangan wilayah. Akses pendidikan di kota jauh lebih baik daripada di daerah. Yang kedua itu fasilitas tidak merata. Itu seperti sekolah di pelosok sering kekurangan gedung, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi. Yang ketiga itu transportasi sulit. Anak-anak di daerah pendalaman sulit menjangkau sekolah karena jarak jauh dan minimnya transportasi. Yang berikut program wajib belajar 12 tahun. Meskipun secara hukum berlaku, tidak semua anak menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau SMK karena yang pertama faktor ekonomi keluarga, yang kedua itu terpaksa belajar, anak terpaksa bekerja membantu orang tua, yang ketiga itu masih ada pernikahan dini di beberapa daerah. Yang berikut kualitas pendidikan. Yang pertama rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, kurangnya pelatih berkelanjutan untuk guru. Yang ketiga itu kurikulum yang terlalu padat dan belum kontekstual. Nomor keempat, permasalahan dan kualifikasi, kompetensi, dan distribusi guru biologi dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kualifikasi. Tidak semua guru biologi berlatar belakang pendidikan biologi murni. Banyak guru masih belum memenuhi syarat minimal S1 pendidikan biologi. Yang berikut kompetensi. Yang pertama, kurangnya penguasaan pedagogik dan konten biologi modern. Yang berikut, tidak semua guru mampu menerapkan pendekatan saintifik dan inkuri dalam pembelajaran. Yang berikut itu distribusi. Distribusi yang pertama itu ketimpangan distribusi guru. Guru lebih di kota tapi sangat kurang di daerah terpencil. Yang berikut itu tenaga pendidikan seperti laboratorium juga sangat minim, padahal
sangat penting dalam pembelajaran biologi berbasis praktikum. Nomor 5, permasalahan saintifik dan esensi inquiry dalam pembelajaran biologi serta standar proses pembelajaran. Yang pertama, permasalahan pendekatan saintifik dan inquiry. Yang pertama, guru belum terbiasa atau belum terlatih menggunakan pendekatan inquiry dan metode ilmiah dalam pembelajaran. Yang berikut, fasilitas laboratorium terbatas sehingga praktikum dan eksperimen sulit dilakukan. Yang berikut itu, pembelajaran masih dominan ceramah dan menghafal, bukan eksplorasi dan investigasi. Yang berikut, standar proses pembelajaran biologi. Standar proses menuntut yang pertama itu perencanaan pembelajaran yang sesuai kurikulum dan karakter siswa. Yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Yang berikut itu penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, permasalahannya itu yang pertama, RPP sering hanya formalitas. Yang kedua itu pembelajaran belum membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang berikut itu refleksi dan evaluasi diri.